Bertegur sapa di kala senja, memerah meredam nyala surya, dengan dia yang Sebelumnya selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nanda Leoni, saya dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Sekarang saya mau berbagi sedikit informasi tentang coronavirus atau COVID-19. Nah, sebelum mengenal ini, saya mau jelaskan tentang coronavirus. Coronavirus atau COVID-19 ini merupakan golongan jenis coronavirus baru yang muncul pada tahun 2019 dan pertama kali muncul di Wuhan, China. Untuk asal atau patofisiologisnya sendiri masih belum terlalu jelas karena penelitiannya belum pasti, namun ini mengaitkan dengan pasar hewan di Wuhan, China. Nah, apa itu sebenarnya COVID-19? COVID-19 itu merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan. Nah, jadi dia itu ketika menyerang itu langsung ke sistem pernapasan. Dan pertama kali waktu di Wuhan itu tahun 2019 di bulan Desember, pertama kalinya itu ditemukan 5 kasus baru. Nah, 5 kasus ini semuanya itu ARDS. ARDS itu apa? Itu merupakan distress yang terjadi di saluran pernafasan sehingga menyebabkan kegagalan nafas dan menyebabkan penderita ini terserang penyakit gagal nafas atau tidak bisa bernafas secara normal. Nah, penyebarannya secara apa? Penyebarannya ini melalui droplet atau cairan yang terinfeksi. Jadi ini bisa dari air ludah atau dari cairan si penderita. Mulai cari cairan dari mata juga bisa. Kemarin saya pernah baca itu cairan dari mata juga bisa. Ketika dia itu tersentuh oleh tangan dan kita menyentuh kembali misalnya ke mata, hidung atau mulut, itu juga bisa langsung menyerang kita. Nah, bagaimana cara mencegahannya? Itu adalah terapkan etika batuk. Jadi terapkan etika batuk di sini adalah ketika kita batuk, kita itu langsung menutup area dari hidung hingga mulut. Ini merupakan etika batuk. Jadi nggak sampai cairan yang keluar dari tubuh kita tuh mental ke yang lain gitu loh. Tapi kalau yang saya tahu, kalau etika batuk itu lebih seringnya sekarang pakai tangan. Jadi langsung tangannya ditutupkan ke hidung saat kita batuk atau bersin. Nah, untuk pencegahannya ini ada beberapa. Yang pertama ini ada gunakan tisu atau sapu tangan atau lengan baju saat batuk. Yang ini yang saya jelaskan tadi yang tentang etika batuk. Jadi bisa pakai tisu juga. Namun menurut saya lebih efektif kalau kita pakai lengan baju sih, karena kan langsung cepat gitu loh, daripada kita langsung harus cari-cari tisu. Nah, yang kedua ini buang tisu yang telah dipakai itu ke tempat sampah. Jadi langsung setelah dipakai langsung buang ke tempat sampah, jangan dibuang sembarangan kayak gitu. Terus rajin cuci tangan dengan sabun atau hand rub. Hand rub ini bisa diganti pakai hand sanitizer. Kalau misalnya kita nggak mau cuci tangan pas kita lagi di tempat yang airnya itu susah, mungkin lagi belajar atau apa, kita bisa pakai hand sanitizer gitu. Tapi lebih amannya prepnya itu sebaiknya cuci tangan. Nah, gunakan masker untuk melindungi dan mencegah penyakit tertular. Jadi masker ini juga kalau kita sebagai masyarakat umum pakainya juga masker yang kain aja gitu, jangan pakai yang masker medis, karena masker medis ini memang hanya diperuntukkan untuk tenaga kesehatan gitu. Nah, yang terakhir etika batuk yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, untuk gejalanya dari COVID-19 ini ada beberapa fase ya. Jadi kalau ini yang dijelaskan di sini ini untuk penderita COVID-19 yang memang ada gejala.
Tapi ada juga penderita COVID-19 yang tidak ada gejala atau OTG. Nah, untuk yang ada gejala ini pada saat hari pertama sampai ketiga itu biasanya terasa sakit tenggorokan, rasanya seperti masuk angin, tidak demam dan tidak merasa lelah. Ini untuk hari pertama sampai ketiga ya. Karena proses inkubasinya kan sekitar sampai 14 hari. Nah, untuk hari keempatnya itu biasanya mulai badan mulai sakit, suhunya ini sudah mulai naik sampai 6,5, terus sakit kepala ringan. Untuk hari kelimanya ini mulai serak, suhu tubuhnya ini mulai naik, berangsur naik dan terjadi nyeri sendi. Seperti hari ke-6 juga sama, pokoknya ini cirinya utama sih peningkatan demamnya ini meningkat setiap harinya dan nyeri-nyeri. Untuk parah hari ke-7 di mana sudah timbul sesak nafas. Kalau hari ke-8 ini sudah muncul dahak berwarna kuning dan sendi-sendi ini memberat. Bisa juga terjadi gagal nafas atau distres. Nah, untuk hari ke-9 ini biasanya batuknya sudah mulai memberat. Nah, untuk misalnya penderita dengan COVID-19 yang memang ada gejala ini bisa secara langsung kita lihat gitu. Maksudnya dia bisa mendeskripsikan apa yang dia rasakan. Nah, yang susah ini adalah yang OTG atau orang tanpa gejala yang memang dia itu nggak merasakan apa-apa gitu, tapi sebenarnya dia itu sudah terinfeksi gitu. Kenapa bisa ada OTG? Biasanya terjadi karena kita tuh bertemu atau bersinggungan langsung dengan penderita COVID yang kita sendiri tidak sadar. Tahunya itu setelah kita melakukan swab test, itu biasanya reaktif. Nah, ini untuk langkah-langkah cuci tangan. Kalau untuk mahasiswa dari Fakultas Keperawatan mungkin sudah tidak asing lagi ya, tapi saya akan menjelaskan sedikit. Jadi yang pertama tuh gosok telapak tangan, yang kedua punggung tangan, ketiga sela-sela jari, yang keempat mengunci, dan mengunci yang kelima itu di bagian ini jempol, habis itu kuncup gitu untuk langkah cuci tangannya. Nah, untuk selanjutnya ini ada protokol komunikasi dan interaksi di tempat umum. Ini yang untuk melakukan transportasi ini, kalau misalnya kita harus menggunakan transportasi umum, ya kita harus bisa mencegah sendirilah gimana caranya biar meminimalisir terjadinya kontaminasi atau terjadinya paparan kita terhadap benda-benda sekitar gitu. Misalnya kita jangan terlalu sering menyentuh apapun yang ada di tempat umum gitu. Misalnya bisa tangga, tombol lift atau tempat sebagainya itu bisa kita ganti dengan ada kok tools yang kemarin aku pakai di Shopee itu ada yang bisa kita pakai untuk nyentuh barang gitu. Nah, bisa pakai itu atau enggak udah ya. Jadi untuk transportasi ini kita meminimalisir terjadinya kontak kita dengan benda-benda sekitar gitu. Terus kalau misalnya kita kemana-mana jangan lupa bawa hand sanitizer. Jadi setelah pegang apa kita pakai hand sanitizer, pegang apa pakai hand sanitizer. Tapi perlu diingat lagi setelah 5 kali kita menggunakan hand sanitizer kita harus cuci tangan gitu. Kalau enggak bisa tangannya ini nanti bisa terinfeksi. Bukan terinfeksi sih, iritasi maksud saya, mohon maaf. Nah, jangan lupa masker. Jadi kalau keluar kemana-mana sih masker tuh ada masker yang buat kita pakai. Satu lagi adalah masker cadangan yang kita pakai kalau masker yang kita pakai itu kotor. Gitu. Terus makan dengan porsi yang seimbang, yang cukup. Seimbang ini artinya cukup. Jadi kita pakai jangan lupa sayur, buah-buahan kayak gitu. Jangan berlebihan juga, nanti gendut. Terus minum air mineral yang banyak, air putih itu. Terus pastikan kamar dalam kondisi bersih, cahaya matahari dapat masuk, jadi nggak lembab itu kamarnya. Terus perbarui informasi mengenai pemetaan COVID. Kalau yang saya tahu sih, beberapa waktu lalu di Indonesia itu jumlah kasus COVID-nya sudah hampir sudah lebih dari 1 juta ya. Itu malah melebihi dari Wuhan sendiri. Wuhan sebagai tempat pertama kalinya ada COVID ini justru malah kalah dengan Indonesia yang sangat luar biasa kasusnya. Kenapa? Karena menurut saya sih nggak bisa kita menyalahkan pemerintah gitu. Maksudnya ini pasti pemerintah nggak bergerak gini-gini. Tapi
nggak bisa juga kita menyalahkan tenaga kesehatan yang notabene sudah semaksimal mungkin gitu membantu. Itu nggak bisa juga. Menurut saya ini adalah tugas kita bersama untuk pencegahan COVID itu sendiri. Nah ini kalau ini cara etikanya bersalaman ya, jadi pakai nama saya aja. Udah pulang kampung sih, nggak usah dibaca. Nah ini saran-saran dari WHO, jangan lupa cuci tangan secara berkala, hindari kontak dengan binatang yang telah mati, terdapat gejala batuk segera ke pelayanan kesehatan. Ini makan makanannya tuh harus yang terlebih dahulu dimasak, gitu. Gunakan berbeda pisaunya untuk daging mentah yang telah dimasak dan yang matang. Pakai masker, jangan lupa cuci baju. Nah ini yang paling penting adalah ketika ini kan udah new normal dan kalian, saya tahu mungkin kalian pasti udah sering kemana-mana ya, keluar rumah untuk belanja atau apa. Nah perlu diingat lagi, perlu ditekankan banget kalau kalian itu keluar rumah, setelah pulang itu langsung mandi dan pakaian yang dipakai itu langsung dicuci. Itu benar-benar untuk mencegah gitu, supaya kita nggak sebagai dropletnya itu nggak sampai terpapar ke kita gitu. Misal kita kena gitu di luar. Jadi mikirnya tuh sekarang kemungkinan terburuk aja, nggak usah kemungkinan terbaiknya gitu. Mikirnya pasti ya udahlah, ini pasti harus ganti baju. Nah ini social distancing. Jadi meminimalisir berkumpul dengan kelompok besar. Kalau bisa kayak gini kan, kayak kita menyelenggarakan secara online itu diselenggarakan secara online aja, nggak usah yang melibatkan perkumpulan massa yang banyak gitu di suatu tempat. Itu malah nanti efeknya juga ya bisa tahu sendiri lah COVID seperti apa gitu. Oke, sudah. Nah, jadi kesimpulan dari saya adalah COVID-19 ini merupakan tugas kita bersama, PR kita bersama, gimana caranya kita menyelesaikan secara bersama-sama gitu. Bukan dari pemerintah, bukan dari tenaga kesehatan aja yang harus bekerja sama. Karena kenapa? Menurut saya sendiri, menurut saya sendiri untuk garda terdepannya itu sebenarnya bukan dari tenaga kesehatan. Garda terdepannya itu ya dari masyarakat gitu. Gimana masyarakat ini untuk bisa dia melakukan pencegahan secara langsung, karena dia kan pasti yang pertama kali terpapar. Setelah dia terpapar, baru dia akan ke pelayanan kesehatan gitu. Kalau dia sendiri aja nggak bisa mencegah dan dia sampai kena, berarti kan sebenarnya yang kerja terdepannya itu bukan sebagai tenaga kesehatan kan, justru dia sendiri kan yang harus bisa melakukan pencegahan. Gitu. Nah terus apa yang harus dilakukan? Seperti kataku tadi, yang pertama kita harus menerapkan PHBS. PHBS itu apa? PHBS itu bisa berupa ya itu tadi, makan makanan bergizi, terus habis itu menjaga kesehatan, terus selalu berolahraga dan lain sebagainya. Nah untuk yang kedua itu cuci tangan. Jadi mungkin orang cuci tangan sekedar cuci tangan doang, tapi sebenarnya cuci tangan tuh sangat work untuk mengatasi pandemi ini, gitu, pandemi COVID-19 ini. Karena memang yang pertama vaksinnya belum ditemukan kan ya. Jadi bagaimana upaya kita itu ya kita cuma bisa mencegah aja gitu. Jadi mungkin itu dari saya. Jangan lupa ya cuci tangan, selalu cuci tangan. Terus abis itu terapkan yang sudah saya jelaskan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Boleh kalau mau tanya. Atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, bisa saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah nanti saya cek di Excel-nya itu yang kurang, yang belum sama sekali siapa saja, satu. Jadi agenda buat hari Senin itu yang bermasalah, yang belum pernah upload kayak gitu, atau yang ini saya cek lagi tuh.